Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, untuk kali ini kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Binamas Eka Martin. Alhamdulillah, walaupun Bapak Binamas ini sibuk menjalankan tugasnya dan alhamdulillah bisa nyempetin ke acara podcast Kopi Relax. Nah, dan untuk yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Binamas yang sudah hadir, Pak ya, yang sudah hadir dan sempetin waktunya untuk ke acara podcast Kopi Relax. Nah, gitu. Jadi ada beberapa poin yang mesti saya tanyakan dan di sini juga udah tercantumkan untuk pertanyaan gitu. Untuk pertanyaan, saya ada pertanyaan untuk Bapak Binamas ini. Jadi ada berapa poin? Ada 5 poin yang perlu saya tanyakan, yaitu satu, mungkin saya langsung aja gitu ya, langsung aja Pak ya, Boleh? langsung aja ya gitu, langsung ngobrol aja ya kepada Bapak Binamas Siap. ini. Ya siapa tahu pasti udah pada tahu lah kepada Bapak Binamas ini. Oke, mungkin yang poin yang ke satu nih Pak. Poin yang ke satu, mungkin saya langsung aja ya, langsung ya Pak ya, langsung ya. Siap, boleh. Untuk memperkenalkan diri dulu ya, memperkenalkan diri ke Bapak Binamas ini dari Kapolsek Legok. Oke Pak, langsung aja Pak untuk memperkenalkan diri Pak. Ah, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Martin Ramdhani, pangkat brigadir. Sekarang saya bertugas di Desa Palasari sebagai Babin Kamtibmas, di mana tugas saya adalah membina keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Desa Palasari. Itu Kang. Oh gitu Jadi ya. ya alhamdulillah di Palasari ini sudah 2 tahun lebih saya Udah 2 tahun lebih mengemban Pak. amanah sebagai Babin Kamtibmas gitu kan. Mantap, Siap. mantap. Oke, untuk memperkenalkan diri sudah Bapak Binamas sudah diucapin. Sekarang poin yang kedua nih. Saya perlu tanyakan gitu poin yang kedua Pak ya. Siap. Oke, lanjut ke poin yang kedua aja nih. Oke Pak, poin yang kedua ini saya mau tanya nih Pak. Polisi, Bapak kan sekarang jadi polisi Pak ya? Siap. Maksudnya polisi Pak ya? Heeh. Polisi, polisi Pak Binamas gitu ya, polisi itu. Saya mau tanya nih Pak, Bapak jadi polisi itu cita-cita dari kecil atau gimana itu kira-kira Pak? Iya, jadi untuk di kepolisian sendiri jujur aja Kang, Iya, sebenarnya bukan cita-cita. bukan cita-cita. Bukan cita-cita saya dari kecil. Karena saya lahir dan besar di keluarga TNI, Iya, waktu itu cita-cita saya sebenarnya jadi TNI, Pak. jadi TNI. Iya, jadi TNI, tapi setelah 4 kali daftar ternyata gagal ya kan. Gagal. Saya coba Iya. daftar polisi, ternyata lulus ya Lulus kan. Pak. Iya, Kok bisa sekali begitu Pak ya? sekali doang langsung lulus, saya juga nggak tahu rezeki mungkin pada saat itu kan. Iya. Jadi ya memang kenapa dulu saya kurang berminat jadi polisi, karena mungkin Iya. image-nya dulu kan banyak yang notabene kurang bagus ya kan Iya. tentang polisi itu. Jadi minat saya tuh agak kurang dulu kan. Hmm. Tapi semua itu berubah ketika saya sudah terjun di dunia kepolisian. Iya. Ternyata alhamdulillah di kepolisian itu banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Hmm. Ternyata kita bisa kerja sambil ibadah. Kerja sambil ibadah Pak. Iya. Tapi itu maksudnya gini Pak ya, Bapak ini kan ngelamar jadi polisi, emang Heeh. itu tadinya gimana itu Pak, kok bisa ngelamar jadi polisi itu Pak? Ya jadi memang awalnya kan sebenarnya saya dagang Kang dulu. Dagang. Dagang ayam dulu di Pasar Bonang kan. Oh dagang ayam. Ya, memang dulu itu karena bapak TNI kebetulan, jadi saya diarahkan untuk tes TNI terus ya Iya. kan. Sambil saya dagang pada saat itu dan kuliah. Mm-mm. Memang ya alhamdulillah waktu saya jadi pedagang itu sudah punya penghasilan sebetulnya Sudah punya Kang. penghasilan. Sudah punya penghasilan dan di TNI pun saya coba sambil berjalan, ya memang ternyata agak kaget juga. Ternyata ya Oh, tadi, pas saya tanya bapak saya, "Gajinya berapa, Pak?" iya, Waktu itu ya masih di bawah 5 juta ya kan. iya. Sementara saya usaha waktu itu udah
hasilnya sudah banyak ya kan, Sudah melebihi. melebihi, oh Iya, gitu. Iya, sudah sebulan itu bisa di atas 10 lah di ya, atas 10 10 juta. juta. Iya, masa kaget juga ya kan, kok bisa gitu gajinya Iya, segitu ya kan. Nah, tapi di situ bapak saya menjelaskan bahwa tugas menjadi abdi negara itu ya intinya kita bertugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, ya iya, kan. Di situ baru tahu saya, oh ternyata kita memang tidak bisa berharap eh, dikatakan uang besar lah iya, karena iya. memang tujuannya kita tugas itu untuk pengabdian di situ Pengabdian ya. kan. Nah, akhirnya coba saya putuskan, saya tidak akan pernah tahu sebelum saya merasakan. Makanya waktu itu saya coba daftar di TNI kan 4 Iya, kali daftar, nggak lulus-lulus kan waktu nggak itu saya daftar lulus-lulus. Akmil kan, Iya, Akademi Militer. Habis itu saya cobalah daftar polisi ya kan. Orang bilang daftar polisi itu susah. iya. Susah kenapa ya kan? Kok bisa Mhm. susah gitu. Akhirnya saya coba daftar, waktu itu jumlah pendaftar itu kurang lebih ada sekitar 6.800 yang daftar. 6.800. Iya, Itu bukan sedikit orang, Pak ya? banyak. Hah? Iya. Banyak ya kalau dikumpulin ya. Dia satu ini juga satu kampung kayaknya penuh, Pak ya? Waktu itu kalau nggak salah satu stadion. Satu stadion Satu ya? stadion kita tesnya di situ. Dari Oh, 6.800 itu cuma 64, Kang. 64. 64 orang yang Kok terpilih bisa begitu, termasuk Pak ya? saya. Hah? Waduh, kalau itu nggak tahu kuotanya mungkin ya. Waktu kuotanya ada 64, termasuk saya alhamdulillah lulus ya kan. Dan setelah saya lulus langsung mendapatkan tempat pendidikan pertama kali itu di Polairut. Polairun. Ya, Polairun itu di mana, Pusdik Pak? Polair di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Ya, jadi saya dilatih di sana, dididik di sana kurang lebih selama 7 bulan. 7 bulan tuh. 7 bulan Itu pas dididik. pertama langsung masuk kerja jadi polisi, itu langsung terjun ke sono, Pak? Enggak, pendidikan dulu. Oh, pendidikan Ya, dulu. kita Pendidikan berapa dulu. bulan tuh, Pak? 7 bulan pendidikan. Pendidikan 7 bulan. Betul. Pendidikan 7 bulan. Setelah dilantik, baru saya langsung ke wilayah atau dinas di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Iya, Polda Metro betul. Jaya mah daerah Jakarta, Pak ya? Tanjung Priok, betul. Oh, Dulu itu juga saya pikir masuk polisi identik dengan menggunakan uang, iya. ya kan? Tapi ternyata saya zero. Saya nggak keluar uang sama sekali. Hmm. Keluar uang pun itu hanya untuk ongkos dan beli makan aja. Beli makanan. Iya, beli makan aja. Jadi di situ baru saya melihat, oh ternyata seleksi kepolisian itu benar bisa tanpa ada biaya, ya kan? Jadi apa? Banyak orang bilang katanya nggak mau daftar polisi karena mungkin biayanya besar, tapi saya Iya. buktikan zero, saya nggak keluar duit sama sekali pada saat itu. Karena ya itu tadi Kang, satu saya nggak pernah mau membebani orang tua, Iya, iya nggak betul. pernah membebani orang tua, tidak juga apa namanya menyusahin orang tua ya kan, jangan sampai nanti gara-gara saya jadi polisi orang tua harus keluar duit Iya. banyak gitu kan, Iya, saya iya. nggak mau di situ. Mhm. Karena kan bapak saya sudah menjelaskan di awal, kamu jadi polisi itu mengabdi. Iya. Kalau seandainya kamu mau cari uang ya lanjutin aja usaha kamu Oh ya kan. gitu. Iya, Makanya iya betul saya betul ya. tinggalin usaha Iya, saya, betul betul ya. saya ngelamar Wah, jadi penghasilan polisi. lebih gede gitu ya? Padahal penghasilan lebih besar pada saat itu. Tapi ya saya coba ya ternyata alhamdulillah ya di sini saya bisa benar-benar apa yang dibilang orang tua saya, kamu kalau sudah niat kamu ibadah, insya Allah kamu juga di wilayah bisa beribadah Oh gitu. sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kamu. Seperti itu Kang. Mantap. Terus itu pas saya mau tanya lagi deh. Itu kan Bapak kan ngelamar jadi pengen jadi TNI sama pengen jadi polisi ya. Hmm. Itu Bapak itu ngelamar kayak seperti lamaran biasa aja apa gimana itu, Pak? Kayak semacam ngelamar ke pabrik apa gimana itu sama aja? Enggak, pada saat itu saya ke Polres dulu. Ke Polres Tahapannya dulu. ya, nanti dari Polres baru nanti di tingkat Polda akan diseleksi. Mhm. Gitu. Sebenarnya saya daftar polisi itu tanpa sepengetahuan bapak saya, karena bapak saya kan harapannya kan saya ke TNI. Iya, Tapi ternyata saya ke polisi ya kan. polisi. Karena saya yang tahu itu pertama itu ibu Iya. saya. Hmm. Ya kan saya mau daftar, Bu, saya mau coba daftar polisi ya Iya. kan. Ya intinya ibu saya cuma menyampaikan, Tin, ibu nggak punya uang. Kalau Iya. kamu mau daftar ke polisi, udah ibu nggak usah khawatirin uangnya. Yang Mhm. penting saya mau daftar dulu ya kan. Karena pemikiran orang tua saya sendiri Iya. mungkin kan masuk polisi itu keluar duit banyak. Iya. Udah saya bilang, udah Bu, saya aminah wa ta'ona aja lah. Saya jalanin kan daftar polisi. Ya alhamdulillah ternyata kan nggak Iya, keluar duit sama betul. sekali. Pada saat apa mau seleksi akhir kan kita minta tanda tangan orang tua tuh. Iya, betul. Bapak saya kaget ngelihat Kaget. kan, loh ini apa minta tanda tangan Iya. apa ya kan?
persetujuan orang tua Pak, saya bilang Hmm. persetujuan apa? Ya menjadi anggota Polri, saya bilang gitu kan. Kamu mau daftar polisi? Iya. Iya Pak, doain aja saya bilang gitu Iya. kan. Kan mau daftar TNI katanya gitu kan. Ya saya bilang ya coba-coba aja Pak. Iya, Ya, iya betul. ya mungkin dengan berat hati orang tua saya waktu itu mengizinkan aja kan. Mengizinkan, Pak ya. Tapi ya ternyata setelah lulus baru orang tua saya berpikir, oh iya mungkin rezeki anak saya Iya, di sini. betul. Walaupun dalam hati kecilnya pengen gitu kan jadi TNI tadinya Iya. anaknya, tapi ya karena mungkin sama-sama abdi negara ya sudahlah. Iya, Ya, betul. intinya didoakan aja sama orang tua supaya kamu jadi polisi. Ya udah, setelah itu baru saya melanjutkan ke tingkat pendidikan. Seperti itu, Pak. Mantap. Keren perjalanan Pak ya. Iya. Sangat bagus sekali gitu perjalanan dari misalkan dari TNI gitu Mm-mm. ke masuk ke polisi tanpa sepengetahuan orang tua juga yang laki ya. Mm-mm. Terus akhirnya udah apa tuh Udah lulus. udah lulus baru minta tangan, kaget Iya. Pak ya. Iya, seperti itu. Oke, lanjut Pak. Lanjut nih Pak. Untuk lanjut tadi poin yang kedua, sekarang poin yang ketiga nih Pak. Bapak ini kan jadi polisi ya. Bapak ini jadi polisi punya hobi nggak Pak? Hobi gitu Pak. Hobi saya, hobi ada dua. Ada sebetulnya. dua. Iya, kalau yang lain-lainnya sih tidak begitu saya dalami, tapi yang saya benar-benar sukai ada dua, yaitu Iya. diantaranya satu, saya seneng nyelam, Kang. Senang nyelam. Berenang, Nyelam tuh seneng. ke tanah apa ke air Pak? Ke air. Oh, ke air Pak ya. Iya. Jadi apa namanya itu hobi dari kecil. Hobi memang, dari kecil. ya, Umur memang berapa tahun tuh Pak? waktu itu sama orang tua sudah diajarin berenang dari TK. Dari TK. Iya, jadi karena kebetulan bapak saya kan anggota TNI, jadi sering diajak berenang tuh. Hmm. Nah, kebetulan saya suka diajak sama bapak saya tuh. Iya. Ya kan? Diajak latihan beliau, dan saya pun awal dulu sempat tenggelam juga karena nggak tahu kan tempatnya dalam, Iya, ternyata iya, betul. main loncat aja. Iya. Cuman saya nggak kapok, dari situ malah saya penasaran. Oh. Kok kenapa saya tanya ke bapak saya, Pak, Iya. kenapa saya nggak bisa berenang gitu Iya, kan? Tempatnya tenggelam dalam, baru terus ya. iya dikasih tahu sama orang tua, ini caranya begini berenang ya kan. Sampai saya benar-benar seneng kan, jadi setiap ada pelatihan di kantor atau gimana ya, saya ikutin semuanya tuh, ada pelatihan SAR, Iya. selam, ya kan, sea survival, saya ikutin semua. Jadi di situ apa namanya benar-benar saya dalemin kan tentang apa namanya tentang bagaimana caranya menyelamatkan orang di dalam Iya, air, ya betul. kan. Jadi ilmu saya jadi berkembang ketika saya bergabung di tim SAR, ya kan. Iya. Terus juga evakuasi, terus cara kita bertahan hidup di laut seperti apa, Iya, ya betul, kan, betul. apabila ada accident gitu. Karena Berarti kan Bapak tim SAR itu di pelautan berarti? waktu di Polairut saya tergabung di tim SAR dulu. Jadi kalau Hmm. setiap ada kejadian apa, kita tim SAR yang evakuasi, yang mencari dan menyelamatkan. Di dalam laut tuh Pak? Ya, search and rescue itu kan, SAR itu kan berarti kan kepanjangannya search and rescue kan. Iya. Berarti search kita mencari, rescue berarti menyelamatkan. Setelah kita lakukan pencarian, terus kita evakuasi dan kita selamatkan, gitu kan. Seperti itu. Jadi waktu itu juga banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Ternyata itu tadi, sebelum kita menyelamatkan orang lain, Iya. diantaranya kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Betul, betul. Jadi Kalau nggak bisa nyelamatin diri sendiri, mati dua-duanya Pak ya? jadi begitu. Karena apa? Ada tekniknya. Iya. Dalam menyelamatkan orang itu mungkin sedikit pengetahuan juga. Iya. Kalau kita mau nolongin orang yang tenggelam, ya kan, kita jangan sekali-sekali kita menyelamatkan berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Iya, karena kalau berhadapan-hadapan itu ya Takut bagaimana? karena dia panik kan, Iya. ya kan, bisa kita kena cakar, bisa kita dipegangin terus, Oh jadi iya betul. kitanya jadi ikut tenggelam. Nah, triknya kalau misalnya memang dia sudah merangkul kita atau udah megangin baju kita, Iya. kita nyelam dulu ke bawah. Nyelam dulu ke bawah. Iya, dia pasti lepas sendiri. Oh. Karena memang dasarnya dia kan nggak bisa berenang dan panik kan. Iya. Pasti dia akan ngelepas baju kita, dia akan berusaha ke atas, Iya. baru kita harus posisi ada di belakang. Oh, lari ke belakang, nyelam Iya. lari ke belakang gitu Iya, Pak? jadi nyelam, posisi kita harus muncul di belakang si orang yang mau kita selamatkan. Iya. Setelah itu, baru kita tarik bajunya. Tarik baju, lehernya. Iya, jangan kita peluk, jangan kita pegang bagian badannya, bajunya aja cukup, baju yang tarik. Tarik. Sehingga dia nggak bisa ngeraih kita. Nah, Hmm. posisi kan kepalanya tetap ada di atas. Iya. Jadi tangan sama kaki kan masih bisa dipakai buat berenang. Iya, Nah, iya, gitu. betul. Tapi kalau kita pegangin, namanya kita bawa dua Iya. orang, ya kan, dua orang Tenggelam kakinya dua-duanya Pak ya? iya, gitu kan. Jadi seperti itu kalau misalnya nanti teman-teman semua
apa namanya, ada orang tenggelam, kita mau nyelamatin, harus tahu triknya, jangan Iya. sampai malah celaka. Karena beberapa banyak kejadian orang yang tenggelam di danau ya kan, temennya mau mau apa, temennya tenggelam, temennya malah satu lagi mau nolongin, Iya. ikut meninggal dua-duanya ya tadi. Dua-duanya. Karena kita tidak tahu yang kita selamatkan ini bagaimana, namanya orang lagi panik kan, kita Iya. dipegangin terus itu pasti Kang. Tuh, sama-sama panik, udah jadinya dua-duanya jadi Dua-duanya tenggelam. mati Iya, ya. jadi harus tahu caranya dulu, triknya seperti apa, baru kita bisa selamatkan orang. Tapi kalau emang orang nggak pemberani mah, walaupun dia bisa berenang ya, kayaknya dia mikir 2 kali dulu Pak ya, buat nyelamatin orang ya? Iya, Hah? kalau kita nggak yakin ya cari pertolongan terdekat dulu. Oh Iya, gitu. soalnya gini, kalau di air itu kita harus cepat gitu. Soalnya kan kalau di laut itu, apalagi di laut ya ada Iya. arusnya kan. Iya betul. Kadang-kadang di satu titik atau di satu zona kita sudah, oh dia tenggelamnya di sini. Kadang suka udah pindah Kang. Iya betul, Iya, karena kan ke arus air ya? iya karena arus air tadi, apalagi di sungai, sungai yang Iya. alirannya deras kan. Iya, kemana-mana ya? Bisa kemana-mana itu agak sulit kita. Makanya kalau di posisinya kayak di sungai itu kita harus pakai tali, nggak bisa kita berenang bawa badan sendiri itu Iya. karena arus kan, arusnya Iya betul. deras, terus juga susah, sangat sulit kalau misalnya kita nggak pakai tali. Tapi itu kalau di sungai kayak gitu suka dapat aja nggak Pak? Yang apa tuh yang apa tuh ke bawah arus gitu, yang ketenggelam atau apa gitu. Suka dapat aja nggak Eh, gitu oleh tim SAR gitu? tergantung ya, tergantung posisinya ya. Kadang-kadang gini kan, kalau posisi di air deras itu Iya, agak kesulitan tim agak SAR sulit untuk Pak ya? evakuasi. Iya, soalnya apa? Si posisi korban itu kadang-kadang kan suka timbul tenggelam. Iya, Nah, pasti kalau dia posisinya timbul, kita masih bisa tolong. iya, Tapi kalau pas posisinya tenggelam ini yang agak susah. susah Pak ya? Iya, itu yang agak sulit. Paling timbul-timbul dia udah mati ya? Hah? Hampir rata-rata begitu. Udah mati ya, baru Iya. baru muncul ya? Heeh, makanya ya buat teman-teman semuanya kalau bisa apabila sedang berada di air, kalau bisa jangan jangan main-main lah. Iya, jangan sembarangan Iya, Pak ya? jangan sembarangan. Soalnya apa? Satu prinsipnya hidup kita itu di darat. Iya, Iya, betul. kalau Jangan misalnya sudah bukan di air air, ya? iya. Kita aja kadang-kadang tim SAR aja suka hati-hati kalau misalnya memang ada suatu apa kejadian, harus benar-benar teliti nyiapin peralatan, perlengkapan, karena apa? Fatal. Iya, Kalau iya. sampai ada yang miss atau ada yang salah, kita Iya, nggak lengkap atau ada kesalahan teknis di lapangan, ya bisa menyebabkan kematian. iya betul. Gitu. Bukan hanya si yang mau kita selamatkan, kitanya sendiri Iya bisa betul. celaka gitu kan. Orang yang nyelamatin yang tenggelam malah kita yang kena ini ya. Nah, seperti itu. Gitu Kang. Terus hobi yang kedua apa deh Pak? Hobi yang kedua Pak? Hobi yang kedua karate Kang. Karate, Iya, bela diri karate ya. bela diri. Iya. Yang pop 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 gitu ya, kayak Jackie Chan Pak ya. Kalau karate alhamdulillah saya sudah 26 tahun gabung di karate. Gabung di karate Iya, 26 tahun. dari SD. Itu bukan jangka waktu pendek Pak ya? Iya, Hah? dari angkatan saya dulu ada 80 orang sampai sekarang tinggal 2 orang sisanya. Tinggal 2 orang Iya, dari 80. dari 80 orang angkatan saya sekarang tinggal 2 orang yang meneruskan karate. Pada kemana itu Pak? Ya, mungkin karena sudah berkeluarga, pada sibuk Oh masing-masing. gitu Iya, ya. jadi ya kalau kalau saya prinsipnya kan saya punya ilmu, saya harus bagikan gitu. Jadi ketika saya belajar, saya sudah merasa apa namanya, punya ilmu yang cukup, Iya. saya akan bagikan. Jadi alhamdulillah sudah ada juara-juara baik tingkat kabupaten, Iya. tingkat provinsi, dan insya Allah tahun ini kita akan berangkatkan tingkat nasional. Kejuaraan gitu Mantap. kan. Di Palasari sudah ada juga juaranya tingkat Palasari? iya tingkat kabupaten kemarin Di mana itu menang Pak? di Dojo Perum Geraha Citra kemarin. Iya, Oh, itu kejuaraan provinsi menang juga anaknya. karate. Karate. Wis mantap, mantap. Sebenarnya Pak, saya mau tanya deh, karate itu seperti apa sih Pak? Karate itu? Nah, jadi gini, kalau karate itu kan sebenarnya bukan bukan model kita untuk bisa karate terus buat berantem, enggak. Iya, Nah, tujuan karate itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah untuk olahraga, olahraga, yang kedua untuk prestasi, yang ketiga baru untuk bela diri. bela diri. Bela diri, betul. Jadi, nggak bisa kita latihan karate untuk mencelakai orang.
gitu. Iya, Jadi iya, iya. tetap dipakai untuk membela diri. Membela diri. Jadi nggak bisa sembarangan, Kang. Kita sebenarnya pun belajar bela diri pun ada acuan undang-undangnya. Oh, ada undang-undangnya? Ada di pasal 49 KUHP itu memang kita diperbolehkan untuk membela diri kita. Harkat, martabat, harta benda kita boleh Iya. mempertahankan, Iya. ya kan? Di situ. Nah, cuman bukan dipakai untuk membunuh orang. Makanya kalau misalnya seandainya kita dalam posisi terancam, kita Iya. diserang orang, ya Iya. kan? Boleh kita membela diri kita, ya. Tapi kalau misalnya orangnya sudah kita lumpuhkan, sudah jatuh, jangan malah kita habisin atau kita bunuh di situ orangnya, jangan malah pidana di situ. Kena pidana Iya. itu Pak ya? Iya, jadi memang hanya untuk membela diri. Ketika orangnya sudah tidak berdaya, sudah Sudah gitu kita ya? langsung buru-buru lapor pihak kepolisian Iya. untuk melaporkan kejadian tersebut. Itu. Jadi jangan sampai nanti udah orang yang nggak berdaya malah kita diinin habisin aja gitu gitu, kan. diincer aja gitu Pak ya? Jangan. Jadi, Jangan seperti itu Pak ya? jadi Itu kena pidana Pak ya? malah pidana nantinya. Ya karena kan tadi itu eh membela diri itu ada ukuran, ada batasannya. Jangan sampai nanti malah salah di kitanya, salah Iya, prosedur, betul, gitu betul. Kang. Oke, minum dulu Pak. Boleh. Minum nih. Nih, disponsori oleh ini Pak nih. Dari Kayak Kopi Indonesia Pak. Oh iya, ini asli Iya. Palasari nih. Di Palasari Pak, ini dari Palasari Kongsi ini Pak. Aduh, mantap. Iya, ini namanya kayak Kopi Indonesia Espresso House Blend. House Blend ya. Siap. Apa namanya nih ya? Brown sugar. Brown Sugar. Wisik. Nama yang punyanya namanya kayak Nurkaya. Nurkaya. Namanya Nurkaya yang terletak di Kampung Palasari Kongsi, Pak. Ini pokoknya enak banget, Pak. Boleh. Mantap. Minum, Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kayak Kopi Indonesia, pokoknya sukses terus dan semoga usahanya lancar terus, rame terus, dan tempatnya juga sangat memuaskan nih kayak Kopi Indonesia. Walaupun saya belum pernah ke tempatnya Pak, tapi orangnya udah bercerita Pak. Oh gitu. Gitu, jadi ceritanya dari dia juga gitu Pak. Oke lanjut Pak ya. Lanjut poin yang keempat. Poin yang keempat, Bapak pernah tugas di mana saja Pak? Pernah tugas gitu? Kalau tugas, saya sebelumnya pertama jadi polisi itu di Ditpolair Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Ya. Terus saya lanjut lagi ke Polres Tangsel. Ya, waktu itu Polres Tangsel. Nah, saya waktu itu ditaruh di tim Raimas. Tim Raimas. Ya, tahu yang siap 86. Iya betul. Nah, itu saya gabung di situ dulu. Pernah gabung di situ Pak? Ya. Di Raimas itu? Ya, kalau dulu kan di laut itu tugasnya banyak ketemu masyarakat, masyarakat nelayan ya. Nah, ketika saya terjun ke jalan raya, pola yang dipakai pun beda. Gitu. Kalau dulu di laut kan pola yang kita pakai kan sesuai dengan undang-undangnya juga kan undang-undang UNCLOS dulu kan, undang-undang pelayaran, undang-undang perikanan. Karena di darat nggak ada yang berlayar, jadi nggak dipakai. Gitu. Yang dipakai ya KUHP aja. Kalau di laut itu banyak undang-undang khususnya. Maksudnya undang-undang gimana tuh Pak? Yang bawa kapal apa gimana? Jadi banyak. Jadi contoh gini, kayak ada illegal fishing ya kan, penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan? Ya, menggunakan troll atau bom. Nah, itu nggak boleh. Oh, itu nggak boleh. Itu maksudnya ilegal? Itu masuknya illegal fishing. Kalau secara resminya itu gimana Pak? Secara resminya bisa menggunakan jaring, ya. Asal jangan troll ya, troll yang merusak, yang pukat harimau itu yang merusak terumbu karang itu nggak boleh. Dan ukuran jaringnya pun ada dimensinya dia. Oh, ada dimensinya. Ada ukurannya. Jadi sehingga ikan-ikan yang kecil itu nggak ikut keangkut juga. Supaya ekosistemnya tetap berjalan. Iya, betul. Itu, Kang. Terus juga di laut kan situasinya banyak yang kayak tindakan pencurian, terus juga kadang-kadang kapal juga suka dibajak ya kan, kadang-kadang. Betul. Nah, tugasnya saya di situ untuk melakukan upaya pencegahan, penindakan. Itu kalau kapal-kapal di darat itu suka dirazia nggak Pak? Maksudnya kayak kendaraan di darat gitu, semacam motor nggak punya SIM atau apa gitu? Kalau di laut itu kita akan cek yang namanya pasnya dia berlayar seperti apa, izin berlayarnya, izin sama keselamatannya seperti apa. Karena kapal itu kan dihitungnya dari GT ya, atau gross tons. Gross tonnage-nya itu kalau misalnya kapalnya di bawah 15 GT sama yang di atas 15 gross ton itu beda aturannya. Jadi
ada beberapa pas atau surat-surat yang harus dilengkapi sama kapal. Sama kapal tuh? Ya, dan kapal itu juga ada banyak, ada kapal pesiar, Iya. kapal komersil, kapal nelayan, itu pun beda-beda mereka pasnya. Oh, beda-beda? Beda-beda, nggak sama, seperti Hmm. itu. Makanya lokusnya pol air itu 12 mil dari bibir pantai. Nah, selama 12 mil itu masuk wilayah Iya, iya. lokus atau zona teritorial kita untuk melakukan patroli, seperti Oh, itu. gitu. Berarti di laut juga yang menggunakan kapal nggak begitu aman, Pak, ya? Ada patroli juga, Pak, ya? Ada patroli Ada juga. patroli ya? Jadi harus melengkapi dokumennya juga, nggak sembarangan gitu. Kayak di darat gitu, semacam Iya, motor gitu? iya, semacam motor juga, tapi ada eh, ada aturan-aturan tertentu sesuai dengan gross ton-nya. Jadi ada spesifikasi kapalnya, gitu kan. Mantap. Nah, Terus itu kalau perjalanan di Rainmas itu gimana, Pak? kalau yang di Raimas, tugas kita kan tim Raimas itu kan untuk eh, melakukan patroli ya, patroli dengan target utama itu adalah kejahatan jalanan, Iya. terus juga eh, potensi gangguan Kamtipmas, Iya. contoh anak-anak nongkrong, ya kan. Nah, itu Iya, iya, iya. tim Raimas yang wajib membubarkan anak-anak nongkrong yang mohon maaf notabene itu negatif ya. Iya, iya. Kalau mungkin nongkrongnya di kafe nggak kita bubarkan, tapi yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ini kadang-kadang kan di tempat-tempat gelap, Iya, jalan iya. gelap, nah, itu yang kita bubarkan. Oh, berarti kalau di kafe mah enggak, Pak, itu, Pak? Kafe enggak, Kafe enggak, karena kan karena punya tempat khusus, Pak, ya? ya tempat Hmm. khusus, dan kalau misalnya memang yang sudah jatuhnya tempat-tempat kayak di pinggir jalan, memang kan bukan peruntukannya, Kang, Iya. buat nongkrong. Iya, betul, betul. Nanti takutnya terjadi kecelakaan Iya, atau betul. mungkin tindak kejahatan yang lainnya kan repot. Apalagi mohon maaf, kemarin waktu pas dulu saya jadi tim Raimas, banyak yang saya amankan itu anak-anak Iya, usia di bawah umur. di bawah umur. Ya kayak masih kelas 2 SMP, perempuan lagi udah jam Buset. 2 pagi itu Jam masih 2 pagi. nongkrong. Aduh. Itu pun saya tanya, "Kamu nongkrong di sini emang udah izin sama orang tua kamu?" Iya. "Sudah, Pak, saya sudah izin Pak sama orang tua saya." Iya. Pas saya panggil orang tuanya ternyata ya itu tadi, ya izinnya nginep di rumah temennya. Nggak tahu kan, saya bilang, "Nggak, Bapak nggak tahu kan anak Bapak jalan sama laki-laki jam 2 pagi." Kaget Iya. orang tuanya juga. Nah, itulah perlunya pengawasan ekstra Iya. kepada orang tua terhadap anak-anaknya ya, nggak cuma Iya. anak perempuan aja, sama anak-anak laki-lakinya juga. Karena apa? Anak-anak sekarang itu pergaulannya sangat mengkhawatirkan, terutama yang sudah arahnya ke gangster, terus Iya, iya, betul, juga betul. ya begal, tawuran, ya kan, itu perlu kepedulian daripada orang tuanya, gitu kan. Dan memang setelah saya amati, kebanyakan anak-anak yang ikut gangster, tawuran, Iya. itu malah kondisi rumah tangganya yang broken home gitu Iya. kan. Jadi mungkin di rumah merasa tidak diperhatikan, udah gitu orang tuanya juga ya sudah masing-masing mungkin kan, sehingga yang mereka mencari tempat sendiri yang Iya, betul, betul. yang mau menampung mereka gitu. Nah, karena tempatnya ini tempat yang salah, akhirnya mereka ikut-ikutan, gitu Jadi ke kan. bawah gitu, Pak, ya? Jadi ke bawah dari situ. Makanya ya itu tadi perceraian itu kadang-kadang dampaknya benar-benar ke psikologi anak itu sangat berpengaruh. Betul, Jadi betul, kalau betul. bisa ya itu tadilah perhatian lebih kepada anaknya daripada orang tuanya, jangan sampai anak-anaknya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Iya, Gitu, betul, Kak. betul, betul. Terus itu Papa nih, ke Rainmas itu ya, kan Rainmas itu kan startnya malam-malam gitu ya, malam gitu, berangkat malam gitu kan. Itu mulai start dari jam berapa itu, Pak? Biasanya kita sebenarnya kalau tugas Raimas itu 1 kali 24 jam ya. 24 jam. Iya. Cuman karena memang target utama operasi kita itu malam hari, jadi kita biasa start dulu itu jam 8 atau jam 9 malam. Jam Itu start. 9 malam. Iya, itu start sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya, sampai jam Itu 6 muter-muter pagi. aja, Pak. Muter-muter aja. Enggak tidur berarti. Enggak Itu tidur. makan enggak ngantuk, Pak. Ya paling kalau capek kita istirahat. Oh, istirahat. Iya, istirahat dulu untuk makan, Iya. barengan gitu. Ya, sepanjang malam kita muter ya kan. Cuman kadang-kadang yang sedih itu kalau lagi pas cuacanya hujan. Pas cuaca hujan. Pas cuaca hujan itu waduh. Itu tetap lanjut apa gimana, Pak? Ya biasanya kalau misalnya memang kondisinya tidak urgent sekali, kita biasa singgah dulu ya kan. Tapi kalau misalnya memang sedang ada panggilan atau gimana, ya kita tetap Lanjut. terus ya tetap lanjut gitu.
Ya apa namanya, kalau cuaca aja sih paling kendalanya waktu pas di lapangan. Iya, iya, Itu betul, aja sih. betul. Sama mungkin eh, jumlah ya, jumlah kita karena terbatas yang jadi bikin ini tuh kadang-kadang kalau dalam satu tempat ada 3 kejadian, pernah sampai ada 5 kejadian malah. 5 tempat, 5 titik ya 5 kan. titik. Iya, waktu itu sempat ada panggilan, kita ada alarm steering ya kan. Pertama kejadian tawuran. Pertama Tawuran tuh. ya tawuran Malam-malam itu, Pak. malam-malam kejadian. Udah kita satu tempat selesai, pindah lagi ya kan, ada lagi ya kan. Ripuh nggak itu, Pak? Ya resiko mau bagaimana ya kan. Oh, Ya cuman itu tadi kadang-kadang ketika ada laporan yang bersamaan ini yang bikin kita repot iya, iya. gitu. Karena kan apa memang terbatas ya, terbatas dari jumlah personil. Ya cuman harus disiasati bagaimana caranya untuk menanggulangi apabila ada potensi gangguan ya kan. Iya, Karena masyarakat itu kan ketika mereka mengalami masalah atau ada trouble pasti kan lapor ke polisi. Nah, iya. itu harus kita cepat respon seperti itu. Tapi pernah nggak Pak, maksudnya kejadian yang benar-benar fatal apa gimana tuh gitu, pernah dibawa ke kantor gitu orang-orang yang dirain Mas itu Pak? Pernah nggak kejadian gitu? Yang fatal Eh, gitu langsung dibawa ke kantor apa gimana gitu? biasanya memang gini kan kalau misalnya memang kita temukan tindak pidana di lapangan, kita amankan dulu ke kantor. Iya, nanti Oh, ada unit-unit tersendiri kalau kendaraan mereka nanti ada unit lantas, iya, kalau mereka berkaitan dengan tindak pidana ya ada unit reskrim gitu. iya. Kita langsung serahkan ke satuannya masing-masing, ada Oh gitu. satnya. Ya, jadi tugas kami hanya patroli, pengamanan, ketika udah ada tersangka atau mungkin kejadian apapun itu Iya, bentuknya yang berkaitan dengan pidana, kita bawa ke Polres, kita serahkan, oh ini kejadian ini terkait dengan laka lantas, contohnya kita iya, serahkan iya. ke lalu lintas. Kejadian ini terkait dengan pidana, kita serahkan ke Satreskrim gitu. Jadi sudah ada Hmm, bagiannya masing-masing iya, gitu iya, kan. iya, iya. Mhm. Terus itu Bapak keliling di Rainmas itu di daerah mana aja itu Pak? Se-Polres Tangsel aja, wilayah hukum Polres Tangsel. Sepolres Tangsel. Iya, Polres Tangsel di mana sih Pak? Polres Tangsel itu ada banyak wilayahnya. Dari Curug, Curug. Legok, Oh itu Kelapa masuknya Tangsel Dua, juga? itu masuknya masih Tangsel. Tangerang Selatan gitu? Iya, Oh wilayah gitu. hukumnya ya. Oh iya, iya. Ya, jadi secara dispendanya mungkin kabupaten tapi wilayah hukumnya masuk Hmm. wilayah hukum Polres Tangerang Berarti Selatan. mau terus itu aja tuh ke Bintaro kayak gitu ya? Sampai ke Bintaro, ya kan, Amsutra, Pondok Aren, Serpong, Serpong, Ciputat, sampai Ciputat sana. nyampe Ciputat. Iya, kita muter. Jadi Hmm. sewilayah hukum Polres Tangsel. Oh gitu. Tapi ke Gitu. daerah-daerah Jakarta gitu beda lagi apa Beda gimana? lagi wilayah hukumnya. Beda lagi, ada Beda. lagi timnya. Ada lagi timnya. Jadi Oh, masing-masing Polres itu pasti punya timnya sendiri mereka. gitu. Gitu. Kalau dulu kan mungkin timnya tim Raima, sekarang kan eh, sudah menjadi tim presisi Hmm. gitu. Tapi tim Rainmas nih, sekarang yang dulu Bapak ikut masih aktif nggak itu, Pak? Sekarang lebih fokus di tim presisi kalau tidak salah kemarin itu. Jadi Hmm. karena ada kebijakan dari pimpinan, Iya. sekarang dijadikan tim presisi digabung. Mereka dikasih Hmm. kemampuan, dikasih peralatan, ya Iya, kan yang mumpuni yang lebih baik. iya, Ya, terus juga diajari bagaimana cara penindakan di lapangan. iya, Karena kan masyarakat ini kan eh, taunya polisi itu eh, ketika ada kejahatan ya tempat mengadu, iya, ya betul. kan. Nah, itulah kemampuan-kemampuan baik kemampuan tentang hukum, kemampuan tentang cara negosiasi, Hmm. kemampuan tentang mengamankan, termasuk bela diri pun kan harus harus punya kemampuan Iya, juga betul, gitu. betul, betul. Jadi belajar mereka di tim presisi itu harus bisa dituntut untuk bisa menangani apapun kejadian di lapangan Iya, iya, betul. gitu. Siap, 86 ya. Kopi lagi, Pak. Boleh. Oke, lanjut, Pak ya. Lanjut. Siap. Cepet amat nih, Pak ya. Cepet ya. Jadi Tadi kayak kan baru Raimas. iya. Nah, ini kan saya sempat pindah lagi. Oh, sempat pindah lagi ya? Iya, terus Kemana? pindah lagi ke Polsek Lego. Oh, ke Polsek lagi. Iya. Iya, betul, 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 betul. Iya, jadi eh waktu itu saya memang Di Rainmas itu berapa tahun, Pak? kalau nggak sebentar saya urut dulu ya, kalau Iya. nggak salah di Pol Airut itu saya sekitar 4 tahun atau 3 tahun ya. Terus saya kan jadi ajudan saya pindah ke Polres Tangsel. Setelah di Polres Tangsel di tim Raimas itu saya pindah ke Polsek Legok. Iya. Nah, Polsek Legok itu pertama saya
jadi reskrim, di Satreskrim. Nah, di Satreskrim, setelah di Satreskrim, saya baru pindah jadi Babin Kamtipmas. Oh iya, betul. Iya, ini terakhir nih. Terakhir nih Pak ya. Yang sampai sekarang dijalanin. Gitu. Itu waktu ke di apa tuh tugas di Polsek Legok itu tahun berapa itu Pak? Sekitar 2018. 2018 Iya. udah di Legok itu Pak. Udah di Legok. Dulu tugas di mana? Ya dulu masih di Jakarta kan, di Enggak, Jakarta. maksudnya kan 2018 kan Bapak di Legok nih. Iya, Itu Bapak tugas sebagai apa di Kapolsek Legok itu? di Polsek Legok di Reskrim dulu saya pertama. Di Reskrim Iya, dulu. di Satreskrim. Dari Satreskrim, terus ya alhamdulillah ada sama pimpinan saya dikasih kepercayaan untuk jadi Binamas. Gitu kan. Gitu. Tapi semua Binamas itu dari Kapolsek Legok semua Pak untuk daerah-daerah sini gitu, Kecamatan Legok. Kalau untuk Kecamatan Legok memang wilayah hukumnya kan wilayah hukum Polsek Legok. Iya. Jadi perintah atasan kita yang paling tertinggi ya Kapolsek. Gitu kan. Gitu. Baru ntar ada atasnya lagi, ada Kapolres, ada Kapolda, baru kan Kapolri, ada tingkatannya kan. Iya betul. Tapi kalau kita ini di bawah jajaran Kapolsek. Gitu. Kan saya mau tanya nih Pak, Bapak maksudnya suka seperti bisa nerangin juga tugas Binamas di wilayah itu maksudnya gimana sih Pak? Tugas Binamas nih kan misalkan Bapak tugas di Binamas di daerah Palasari gitu kan. Itu maksudnya gimana itu Pak? Jadi Babin Kamtipmas itu berarti kan kita wajib atau mengemban fungsi sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat, Iya. khususnya daerah Palasari. Betul. Tujuan pertamanya Iya. waktu pas saya di sini adalah sebenarnya saya pengen masyarakat itu paham hukum dulu. Paham hukum. Iya. Ketika orang sudah paham hukum, barulah timbul yang namanya sadar hukum. Sadar hukum. Iya, sadar. Tahu hukum, kita Iya. ketemu sadar hukum Pak Iya. ya. Bagus sekali itu Pak ya, bagus ya. Jangan Iya. sampai orang taunya kok nggak pakai helm, Iya. main tilang-tilang aja Iya, ya kan. iya, Padahal betul. memang ada aturannya. Ada aturannya dari Ada aturannya. kepolisian Pak ya. Ya makanya kan saya kadang-kadang sosialisasi terkait dengan hukum, Iya. tentang Kamtipmas ya kan, supaya masyarakat tuh paham. Jadi kalau misalnya kita, mohon maaf nih, kita menggunakan helm jangan takut sama polisinya, Iya. tapi sayang sama diri kita. Iya, Nah, betul. itu cara saya sosialisasi ke warga. Gitu. Oh. Supaya apa? Biar mereka itu sadar, oh iya, ternyata pakai helm itu penting ya buat Iya. diri saya sendiri Iya gitu kan. betul, takut kejadian Kita apa. kasih pemahaman dulu, Iya, iya. baru mereka akan sadar. Gitu. Kadang-kadang kan kita mohon maaf maksudnya saat berkendara ada polisi Ada ya polisi kan. ini takut dah baik Oh, iya. lagi gitu kan. Takut Tapi kalau- ditilang atau apa gitu ya. Kalau nggak ada polisi ya kan, udah Iya. bablas aja ya Iya. kan, kadang-kadang kan ke situ. Jadi itulah yang kita rubah itu pertama paradigmanya masyarakat terkait dengan kepolisian, yang kedua pentingnya keselamatan. Iya. Itu Tokoh dia. utama itu Pak ya. Betul. Sekarang kan sebenarnya sih kalau kita sadar ya, aturan itu dibuat untuk diri kita sendiri. Iya. Coba sekarang Kang, tidak memakai helm, kena tilang, dendanya berapa? 250.000. Iya. Padahal dengan 250.000 kita bisa beli helm ya kan? Iya betul betul. Ya kan? Ke situ. Iya. Jadi biar masyarakat tuh sadar. Supaya apa? Ya itu tadilah daripada kita membuang uang buat bayar denda atau Iya. bayar tilangan, mendingan beli helm. Beli helm ke Pak ya. situ. Sebenarnya aturan dibuat ke situ supaya balik lagi ya, pentingnya keselamatan untuk dirinya sendiri dan Iya. keluarganya itu sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah celaka baru ya kan. Iya. Soalnya saya jujur aja Kang, setiap dulu waktu pas saya masih tugas di jalan raya kan, Iya. jadi raya mas itu setiap saya nemuin orang kecelakaan di jalan ya kan, setiap yang pakai helm pasti selalu bilangnya untung Untung saya pakai helm. Iya. Nggak ada yang namanya bilang wah ini gara-gara helm nih ya kan. Helm gitu ya betul. Nggak ada. Iya. Kebanyakan mereka wah untung saya pakai helm Pak. Iya, Kalau jadi misal- nggak baret saya Iya. gitu ya. hampir rata-rata ke situ. Iya betul. Berarti ada untungnya gitu ya. Ada untungnya padahal dalam hati saya ini orang udah jatuh masih untung ya. Tapi ya mungkin karena dia sendiri sadar gitu kan pentingnya memakai helm, pas di accident kecelakaan ya dia bersyukur ya kan. Duh untung saya pakai helm, coba kalau enggak ya kan mungkin saya bisa celaka lebih parah atau Iya, bagaimana betul, kan. Nah, ke betul. situ kan. Ya balik lagi ya
tentang pentingnya keselamatan ini sekarang coba logikanya. Iya. Ketika kita kecelakaan, pala kita gegar otak atau Iya. kenapa-napa ya kan, biayanya kan juga yang dikeluarkan nggak sedikit itu. Iya, betul betul. Tuh, belum lagi nanti dia di rumah sakit nggak bisa nyari nafkah ya Iya, kan, kasihan betul. anak istrinya yang Iya. di rumah Hmm. gitu. Jadi fatal lah kalau misalnya sampai kita nggak menggunakan alat keselamatan gitu. Jadi buat temen-temen jangan takut sama polisinya, Iya. tapi buat diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kenapa-napa, kalau misalnya jatuh, kita harus sayang sama diri kita sendiri. Gimana mau sayang sama orang lain kalau sama diri sendiri aja nggak sayang? Iya. Ya kan? Gitu. Terus Pak, kan saya mau tanya nih Pak, Heeh. itu kan perlengkapan ya semacam ada misalkan kita mau jarak jauh nih, mau jarak jauh atau kemana ke Jakarta gitu. Itu yang perlu persiapkan sama diri kita bawa motor itu apa aja sih Pak? Kalau untuk keselamatan itu semua sebenarnya sudah ada standarnya ya. Iya. Menggunakan sepatu, celana panjang, jaket, Iya. ya kan, helm, Hmm. sarung tangan kalau bisa. Terus yang utama lagi kendaraan kita. Kendaraan kita Ya, ya. kendaraan kita dicek dulu ya kan, baik rodanya, Iya. ya kan, terus juga lampu, spionnya, Iya. ya kan. Eh, SIM-nya ya. ya SIM-nya. Perlengkapan surat-surat Pak ya. Karena apa? Balik lagi. Sebenarnya dalam berkendara itu bukan hanya dari faktor orangnya, kendaraannya pun kan juga harus kita cek. Iya. Gitu. Makanya kan pentingnya dalam berkendara kita mengecek kendaraan itu apa? Ketika ada trouble ya kan, pada saat Terutama lampu merah Pak ya. Saat iya. berhenti kan waktu jalan gitu kan takut bertabrak-tabrak gitu Pak ya. Jadi kenapa kendaraan kita harus kita cek, Kang? Maksudnya itu pada saat kita berkendara jangan sampai kendaraan kita ini malah mencelakai diri kita sendiri. Iya. Contoh ya kan, kita jarang ganti kampas rem, Iya. tahu-tahu los ya kan, Nyelonong aja ya, nabrak ya. Itu ke situ, terus juga nggak pasang spion ya kan. Iya. Bukannya pasang spion nanti move on atau gimana? Iya. Enggak, Takut buat ngeliat move ke on ya belakang kan, Pak ya. buat ngeliat ke belakang. Iya. Nah, spion itu Bukan lihat cewek ke belakang Pak ya. jadi takutnya ada motor di sebelah kita bisa antisipasi. Iya. Sama sen juga, jangan sampai sennya ke kanan belok ke kiri ya kan. Iya. Maaf, siapa itu Pak? Ibu-ibu kayaknya. itu harus kita perhatikan itu, jangan sampai salah sen salah belok ya kan. Sebenarnya kan kalau sen itu kan sinyal ya. Iya. Sinyal memberitahu yang ada di belakang kita. Oh, ini orang mau belok ke kanan. Oh, ini orang Nggak tahu belok ke kiri. Iya, kadang-kadang begitu banyak. Iya, banyak ya. Iya, sama lampu juga. Ya, jangan sampai punya motor nggak ada lampunya ya kan, ke situ. Itu kan dulu kan lampu motor itu suka dihidupin aja, sampai sekarang juga masih ini Pak. Sekarang masih. Jadi itu karena gunanya dihidupin aja kalau siang hari itu maksudnya biar apa itu Pak? Jadi begini, motor itu kadang-kadang kendaraan yang maksudnya kalau ada pengendara truk Iya. itu suka blind spot, nggak kelihatan kalau di samping. Jadi karena Iya. fungsi lampu itu kan sebagai cahaya dia. Cahaya Nah, spion ya? mirrornya tuh suka mantulin maksudnya bisa mantulin ke si supir ya kan, biar si motor ini kelihatan. Oh gitu. Itu sama pada saat hujan gitu kan. Nah, fungsinya lampu itu untuk Iya. memberi sinyal juga kalau misalnya depan kita ada motor gitu Iya. kan. Jadi gitu kan. Fungsinya kenapa kok lampu itu harus dinyalakan? Intinya sebagai sinyal. Gitu. Sebagai sinyal ya. Sebagai sinyal, oh ini ada kendaraan gitu, ada kendaraan yang berjalan seperti itu kan. Kan kalau mobil kan gede kelihatannya kan, Iya. jelas gitu kendaraannya. Tapi kalau motor kan nggak kelihatan. Iya, Kadang-kadang betul. pengendara truk Iya. atau pengendara bis aja kan Atau belok aja ya, Iya. atau di belakang ada motor Pak ya. nggak tahu, soalnya ada blind spot kan di situ. Tapi kalau misalnya ada lampunya udah kelihatan. Iya. Karena lampu itu memberikan sinyal. Iya. Orang pasti kalau misalnya ada di belakang ada lampu, berarti Iya. kan ada sinyal nih ya kan, Iya. kelihatan tuh. Masa kan Kelihatan nengok gitu kan ya. lihat ya. Kode ya. Betul. Gitu. Klakson juga sama. Klakson ya harus ya. Harus sebagai sinyal juga. Gitu kan. Mantap. Seperti itu Pak ya. Ya, Semacam pakai helm, pakai ini gitu ya. Gunanya seperti itu Pak. Iya. Intinya kita sebagai pengendara harus tahu apa yang menjadi alat keselamatan buat diri kita. Karena apa? Jangan sampai penyesalan itu di belakang. Kalau bisa nyesalnya depan. Kenapa saya bilang menyesalnya di depan? Mendingan kita capek, pakai jaket, Iya. pakai celana lepis atau ya atribut-atribut berkendara ya kan, daripada nanti setelah kecelakaan baru menyesal ya. Iya, menyesal ya. Gitu. Gunanya sepatu juga takut
jatuh atau apa gitu Iya, biar nggak terlalu parah Pak ya? betul. Hmm. Kayak dulu saya juga waktu zamannya SMP Pak, saya pernah tabrakan tuh Pak. Nggak pernah tabrakan. Iya, Terus? cuman nabraknya sayang Pak, bikin ketawa Pak. Jadi saya nabrak buntut sapi Pak. Oh gitu. Buntut sapi terus saya masuk ke kolong mobil gitu Pak. Waduh. Lucu Pak ya? Jadi apa namanya? Itulah kadang-kadang kan namanya celaka ya Kang ya. Iya, Tidak ada yang mau dan tidak ada yang tahu. iya betul. Jadi kita nggak pernah tahu nih Nggak kapan pernah kita tahu. celaka. Iya. Makanya Kalau antisipasi tahu kita. Pak, misalkan, oh kamu besok bakal Ya udah pasti pakai helm tuh ya kan, Udah udah pakai helm lengkap. gitu ya. Karena itu tadi nggak ada yang tahu dan Iya. nggak ada yang mau. Emang mau kecelakaan. Jangan. Makanya gitu ya. Kalau bisa ya kemanapun itu berkendaralah Iya. menggunakan alat keselamatan. Hmm, Gitu kan. Iya betul. Nah, Oke, lanjut Pak ya. ini Lanjut. tugas Binamasnya belum nih? Oh iya, betul betul. Tugas Binamas. Iya betul. Iya. Tadi kan udah ngomong Binamas Pak ya. Iya. Sekarang kenapa belum diobrolin ya? Oke, Pak lanjut tugas Binamas itu Pak. Nah, Untuk di jadi daerah Palasari Pak ya. iya. Jadi balik lagi ya. Binamas itu kalau dulu orang bilang itu sebagai tong sampah, Tong sampah. Kok bisa tapi sebut tong juga sampah, Pak? tapi juga sebagai sumber informasi. Sumber informasi. Iya, ini pepatah ya. Ada orang Pepatah. bilang seperti itu. Kenapa dibilang tong sampah? Karena semua permasalahan kita tampung. Oh gitu. Iya, Warga itu Pak. permasalahan warga. Jadi kadang-kadang mohon maaf warga itu kan taunya polisi ini serba tahu, Iya. serba bisa. Serba bisa, serba tahu ya. Bisa, serba tahu, ya kan? Jadi apapun hal-hal yang kecil pun dilaporkan ke Iya. Babin Kamtibmas. Iya. Dan kita pun Nggak punya uang aja lapor ke polisi Pak ya. aduh, dan kita pun harus bisa mencari solusi apabila ada masalah di masyarakat. Jadi tidak hanya berkaitan dengan pidana aja, Iya. enggak. Jadi kadang-kadang berkaitan kayak kemarin kita masalah vaksin ya Iya, kan, vaksin, masalah betul. kesehatan, Iya betul. kita terjun ke lapangan, terus masalah masyarakat yang notabene itu kayak contohnya ada yang sakit, Iya, iya. ya kan kita pun harus mau siap mengantar warga, ya kan. Hmm. Kadang-kadang kan ya kalau ke situ kan kita memang tugasnya balik lagi Kang ya ke kemanusiaan. Iya. Sampai pernah saya Iya, betul. ibu-ibu Iya. mau berobat aja saya harus bujuk ya kan. Mau berobat itu Iya. Pak. Ibu-ibu mau berobat harus dibujuk. Iya, jadi Itu telepon dulu apa gimana itu Pak? jadi anaknya ada yang komunikasi, Pak, ibu saya pengen saya suruh operasi katarak ya kan, Iya. tapi di ini nggak mau ya kan, coba Pak Hmm. bisa bantu bujuk nggak? Akhirnya Iya. saya bantu bujuk sampai saya antar ke klinik ya Iya. kan, sampai alhamdulillah ibu tuh udah operasi dan udah bisa ngelihat lagi sekarang. Itu Oh, sampai kita harus ngebujuk warga biar mau operasi katarak. Operasi, iya. Iya. Jadi memang itu tadi, ketika dapat laporan dari warga ya kita harus respon gitu kan. Apapun itu ininya, bentuknya namanya masyarakat minta tolong. Iya. Ya kan minta tolong, terus juga butuh dibantu, Iya. ya kita mau tidak mau, siap tidak siap ya harus siap buat masyarakat Iya, gitu. betul, Karena betul. ya mungkin ketika dia sudah menelepon pihak kepolisian sudah buntu biasanya. Waduh, Udah buntu, solusinya Pak, apa ya? lagi nih ya kan, gitu Hmm. kan. Ya alhamdulillahnya ya permasalahan-permasalahan di masyarakat bisa kita selesaikan. Iya. Karena prinsipnya Babin Kamtibmas itu tidak seperti reskrim. Kalau reskrim itu kan penegak hukum. Iya. Nah, tapi kalau Babin Kamtibmas bagaimana caranya menyelesaikan masalah tanpa kerana hukum Ranah hukum. gitu. Hmm. Soalnya kita punya pedoman tidak selamanya hukum itu menyelesaikan masalah. Iya, iya betul. Makanya harus coba dimediasikan dulu ya kan, coba diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Ya syukur-syukur kita bisa ada titik temu sepakat Iya. kekeluargaan ya kan. Jadi tidak harus ada yang dihukum atau dipenjara. Gitu. Karena kalau logika lagi Kang ya, seandainya contoh nih ada kasus pemukulan ya Iya. kan, kasus pemukulan, penganiayaan, dilaporkan si B-nya, contoh si A dipukul sama si B, si Iya. B-nya dilaporkan. Nah, Mm-mm. ketika si B-nya itu di penjara, Iya. terus anak istrinya mau makan dari mana? Iya, betul Ya ya. kan? Iya, betul. Jadi kan tidak menyelesaikan masalah ke situ. Mm-mm. Ya akhirnya ya tugas Babin Kamtibmas itu seperti itu. Kita Hmm. harus mempertemukan kedua belah pihak, Iya. gimana cari titik tengahnya supaya mereka mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Iya, betul, betul, Gitu betul. kan. Jadi tidak apa namanya, tidak harus oh ini permasalahan nih langsung kita
proses hukum, Iya. nggak ke situ kita arahnya. Jadi diselesaikan kekeluargaan dulu, Pak. Selesaikan kekeluargaan dulu, gitu Kang. Apabila sudah mentok, nah baru kita larikan ke arah apa, kita kawal prosesnya ke arah hukum. Dan tidak semua permasalahan itu juga bisa diselesaikan secara musyawarah ya. Iya. Kalau kayak kejadian kasus pembunuhan Iya. atau apa kan nggak bisa. Iya, betul, Tetap harus betul. prosedurnya hukum. Hmm. Tapi kalau pidana-pidana yang sekiranya masih bisa diselesaikan, biasanya kita akan bantu selesaikan secara kekeluargaan, gitu Kang. Itu sebagai tugas Binamas itu, Pak ya. Iya. Dan ada lagi misalkan kalau ada hiburan-hiburan juga itu sama ke Pak Binamas juga. Kapan ya tuh kalau misalnya Ada hiburan-hiburan gitu Nah, atau jadi apa gitu. biasanya kan suka ada permintaan dari masyarakat, Iya. Pak, tolong Pak, saya punya ada acara begini, nah tugas kita tetap harus mengkawal acara tersebut sampai Sukses. selesai. Iya, karena ya balik lagi tugasnya Binamas ya semuanya. Semuanya Semuanya, ya. iya. Semuanya ada di masyarakat itu semuanya, Pak ya. Iya. Jadi mau itu nggak hanya hiburan, Kang. Iya. Kita kayak acara hajat atau gimana, kadang-kadang kan acara pengajian, Iya, kita betul. juga harus hadir di situ. Harus hadir ya. Acara keagamaan lah, pokoknya acara Iya. keagamaan, kegiatan masyarakat, terus juga kegiatan sosial, Iya. budaya, ada semua di Babin Kamtibmas itu. Ada semua, Pak ya. Iya. Itu harus hadir semua, Pak ya. Harus hadir semua. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadir di situ. Karena itu tadi kegiatan yang positif harus kita dukung. Iya, betul, betul. Harus kita kawal. Jangan sampai nanti out of control, malah lebih susah nantinya. Iya, kalau udah mohon maaf terjadi contoh dari keributan Iya. karena kita tidak ada di situ ya kan. Iya. Nah, jadi kan Itu lebih bahaya, Pak lebih ya. bahaya. Makanya ya tugas saya Babin Kamtibmas itu harus hadir dalam Harus setiap hadir, Pak, ya. event kegiatan masyarakat. Semuanya ya, semua Iya. event kegiatan masyarakat. Semua Binamas itu, Pak ya. Iya, tugas kita harus seperti itu, mengawal kegiatan tersebut sampai selesai. Gitu, Kang. Mantap, mantap, mantap. Lanjut lagi, Pak. Ah, Apa lagi tadi, Pak? Saya mau tanya apa lagi tadi ya? Lupa. boleh, Apa ngopi dulu, Pak? boleh. Biar pertanyaannya muncul. Iya, pertanyaan muncul. Biasanya kalau udah ngopi, pertanyaan langsung muncul, Pak. Terus ada kesan-kesan nggak, Pak? Maksudnya sebagai Bapak Binamas ke masyarakat gitu. Kesan-kesannya apa gitu, Pak? Sebenarnya gini, Kang. Saya di Palasari ini mungkin pengen merubah paradigma. Mungkin orang di luar sana taunya adalah Palasari itu kan image-nya mungkin dulu kurang bagus ya kan. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakatnya sudah sedikit demi sedikit paham hukum, sadar hukum, ya kan. Jadi anak-anak yang tadinya suka ke arah yang kurang baik, sekarang saya arahkan untuk prestasi. Tadi dalam bidang karate ya kan, kita sudah arahkan juga. Nah, minimalnya itu tadilah image yang tadi adanya di Palasari mungkin konotasinya kurang bagus. Sekarang mulai kita rubah, kita transformasi. Gimana caranya Palasari ini bisa menciptakan kreasi-kreasi yang bermanfaat buat masyarakat, kreasi-kreasi yang positif. Dan juga mudah-mudahan ke depan ini Palasari jadi Palasari yang maju. Iya, betul. Gitu, jangan terkenal kita. Palasari gemilang gitu ya. Biar orang kalau misalnya mau ke Palasari atau mungkin mau tinggal atau beli rumah di sini ya kan, nggak takut lagi. Jadi gitu Kang, kita rubah, ayo kepada seluruh pemuda Palasari bareng-bareng, ajak anak-anaknya dalam kegiatan positif ya kan. Terus juga ayo kita buktikan kalau Palasari ini sekarang udah Palasari yang beda ya kan. Iya, Palasari yang maju, Palasari gemilang, Palasari yang bisa mencetak prestasi gitu kan. Alhamdulillah kita kemarin MTQ aja juara. Iya, MTQ ya? MTQ juara. Oh iya. Karate juara. Karate juara ya? Sudah banyak sekarang. Banyak ya. Gitu. Bapak sekarang tanya lagi. Bapak kan tugas Kamtibmas ya? Iya, Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas. Gimana sih menyebutnya, Pak? Babin Kamtibmas. Kamtibmas. Mas gitu ya? Itu Bapak tugas di sini di Palasari sebagai langsung Binamas aja, Pak ya? Tugas di Palasari sebagai Binamas, Bapak merasa bangga gak maksudnya ke warga Palasari gitu, apa gimana gitu? Jadi untuk warga sendiri ya alhamdulillah lah,
selama ini saya sosialisasi bisa diterima dengan baik, Mhm. terus juga feedback-nya pun cukup bagus juga. Iya. Tinggal metode-metodenya aja cara kita berkomunikasi ke masyarakat. Iya. Karena ya itu tadilah notabene mungkin masih banyak yang belum paham hukum, kita harus rajin-rajin sosialisasi, Kang. Mmm. Kasih, eee, pembinaan terkait masalah, Kamtibmas, Iya. terus kita kasih, apa namanya, sosialisasi masalah hukum, ya kan, nggak Mmm. boleh bosan-bosan, Iya iya. gitu. Kita banyak tanam baik, insya Allah hasilnya baik. Hasilnya baik ya? Iya Kita tanam banyak baik, iya hasilnya baik. iya, Betul sekali itu jangan ya. jangan berharap apa-apa, yang penting tugas itu harus ibadah, Ikhlas. ikhlas, ya. Mmm. Udah tanam aja kebaikan dimanapun Iya, itu kita berada, nanti feedback-nya pun pasti bakal bagus juga ke kita. kebaikan juga Pak ya? Heeh, Mmm. kalau misalnya memang kembali lagi kita, apa namanya, kerja di suatu wilayah itu berharap sesuatu ya kan, Iya. nanti ya malah jadi nggak bagus nanti. Iya betul. Heeh, tugas kita jadi bukannya fokus kerja, malah mikirin yang lain Iya, gitu kan. betul betul Iya, betul. jadi Jadi seperti itu. intinya menanam kebaikan, Iya, hasilnya akan kebaikan juga. betul. Mmm. Komunikasi aja, kita harus harus bisa cara sosialisasi yang bagus ke masyarakat, tata bahasa kita juga harus disesuaikan dengan Iya iya. kadar pengetahuannya juga. Kan ada yang mungkin mohon maaf ya, ada yang mereka tidak mengenyam dunia pendidikan. Nah, kita Mhm. harus bisa menyesuaikan. Mmm. Seorang babin itu nggak boleh semaunya kita, Iya gitu. Jadi kita harus ikutin polanya dia dulu seperti apa, iya. kita kasih tahu baik-baik dulu, nah gitu. Mmm. Jadi harus pinter kita, harus cerdas Iya dalam, membujuk, terus mengajak, iya. ya kan, terus juga menggunakan pola asih, asah, dan asuh. Asuh. Ya harus bisa. Asih, asah, asuh ya Pak ya? Iya, jadi kita harus mau dan, mau, terus juga kita harus terjun langsung ke lapangan. Harus terjun langsung Pak? Iya, terjun langsung, kita cek gimana sih warga kita Iya. kondisinya, ya kan. Mmm. Kalau misalnya kita cuman, eee, tugas nggak terjun ke lapangan, kita nggak bakal pernah tahu dan Iya tidak akan pernah bisa iya. kalau tidak terjun ke Iya, lapangan, betul gitu. betul. Minimal coba dulu, Dicoba ya Pak kan, ya? dicoba dulu. Segala sesuatu kalau kita tidak biasa nggak bakal terbiasa, Iya gitu. Kalau misalnya kita ada suatu kejadian, kita respon ya kan, nanti kita bisa pelajari, oh permasalahannya di mmm, sini, iya, gitu. Oh ternyata, orang ini sih begini karakternya, orang si B seperti ini karakternya, gitu. Jadi jadi kita tahu lihat Pak ya? iya, jadi kita lihat dulu. Makanya kan tadi itu kita harus, saling mengasihi, asih tadi kan, Iya terus asah, kita harus asah kemampuan kita. iya Jadi, ya itu tadi orang taunya Binamas itu serba tahu, iya ya kan, jadi kita harus saling mengasah terus. Kita iya asah terus nih, apa, tentang hukum, ya iya kan, betul. tentang cara sosialisasi yang baik, tentang hubungan masyarakat bagaimana, ya kan. Nah, itu kita harus mengasah dan kita harus bisa mengasuh. Harus asuh Iya, ya? yang namanya Babin Kamtibmas itu di mata orang kan bapak, Iya, gitu. Bapak. Nggak ada yang dipanggil Dek Polisi ya kan, Iya namanya kan iya Pak Polisi. iya, betul Taunya kan betul. begitu, manggilnya kan Mamang Pak. polisi gitu Iya, ya? jadi pasti kan dipanggilnya Pak, ya Iya kan, ke situ. Nah, kita harus bisa menjadi bapak. iya. Nah, pola asuh inilah yang harus kita cerminkan kepada masyarakat kalau kita ini setiap mereka ada permasalahan, kita harus harus bisa dalam kondisinya seperti mereka bagaimana. Jadi, Mmm, eee, contoh ada warga saya yang mengalami musibah. Nah, iya. kita harus harus seperti keluarganya aja, "Oh, ini keluarga saya Gitu. yang kena musibah seperti apa Oh, nih?" merespon seperti itu Pak ya? Iya, harus sampai seperti itu. Makanya saya, selalu koordinasi terus dengan, kepala desa, Iya dengan Pak Camat, iya dengan kepala puskesmas dan pimpinan saya juga kan. iya Contoh seperti ada warga saya mengalami, masalah sakit gitu iya. kan. Nah, saya langsung koordinasi tuh dengan kepala Mmm, puskesmas. iya iya. Gimana caranya kita bisa bawa warga ke rumah sakit, Iya iya. contohnya seperti itu. Nah, Mmm. jangan Berarti panggilan Bapaknya 24 jam, Pak, ya? Selalu selalu ada gitu, Pak, ya? kalau bisa 30 jam, 30 jam. 30 jam, Pak, ya? Iya kan ibaratnya kan sebagai warga kan ibaratnya kan nggak tahu misalkan ada kejadian jam berapa itu berarti Bapak mah siap aja tuh, Pak, ya? Iya, karena, perintah pimpinan handphone Babin Kamtibmas tidak boleh mati, Tidak boleh mati? harus selalu hidup, Oh, walaupun gitu. lagi tidur itu, Pak? Iya Lagi tidur? iya, lagi tidur pun kita harus selalu siap, cepat tanggap, untuk mengantisipasi ya, karena itu Mmm, tadilah berawal dari,
adanya informasi. Ada informasi ya? Adanya informasi kita bisa tahu, oh ada kejadian ini. Nah, langsung kita respon cepat. Hmm. Tadinya mungkin harusnya masalah itu jadi besar karena Iya. kita buru-buru langsung respon, akhirnya kan bisa kita redam. Walaupun misalkan lagi tidur jam 2 malam atau jam 3 malam gitu, Harus ada yang telepon harus. berangkat. Tapi Bapak pernah ada berpikiran malas nggak atau apa gitu? Ya kalau kepikiran malas sih ya sih manusiawi ya kadang-kadang Iya. kan. Ada aja ya? Cuman saya selalu berpikirnya begini, permasalahan kalau tidak kita selesaikan dari hal yang kecil, Iya. malah jadi besar nantinya. Gitu. Hmm. Jadi ya kadang-kadang yang bikin malas itu kadang-kadang capek, Kang. Iya. Mungkin namanya badan ya. Iya betul. Ya kan ke situ aduh habis capek. Iya. Tugas baru buka baju tiduran sebentar ada telepon lagi Telepon kadang-kadang kan lagi begitu gitu ya. ya. Jadi ya alhamdulillah maksudnya selama saya ngejalanin kerjaan adalah saya berangkat melangkah itu udah ibadah aja lah. Iya betul. Ikhlas aja lah. Mudah-mudahan ada solusi. Iya. Iya sebagai ajang pembelajaran saya juga. Oh ternyata dalam menghadapi masalah seperti ini penyelesaiannya begini. Gitu. Begitu Pak ya. Jadi nggak boleh malas. Nggak boleh malas ya? Nggak boleh malas. Harus sigap Pak ya? Harus siap. Langsung, Pak kesini gitu. Ada Berangkat. apa? Ini ya di sini ada nasi goreng gitu. Luncur gitu ya. Aduh, kalau yang kayak gitu jarang. Oh, jarang ya? Jarang. Jarang ya Pak ya? Saya telepon malam pasti masalah. Oh gitu masalah Pak ya. Siapa tahu gitu, Pak kesini ya, ini makan bersama gitu ya. Enggak ya Pak ya? Ada yang Ada begitu ya? ada, cuma Oh. jarang aja. Jarang Pak ya. Kebanyakan kalau orang telepon polisi itu pasti masalah. Pasti masalah Pak Iya, ya. pasti masalah. Jadi ya itu tadilah ketika ada masyarakat yang punya masalah baru kan taunya Iya. kan polisi kan Iya. gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ya, karena kita kan memang tupoksinya ya. Hmm. Tupoksi itu kalau di kepolisian itu kan memang berkaitan dengan ada kejadian atau apa baru ditelepon polisi gitu. Itu kalau misalkan kejadian-kejadian yang berat itu Pak, misalkan Bapak telepon nih, Bapak kalau misalkan yang berat itu bawa tim nggak Pak? Apa sendiri aja apa gimana? Kita lihat eskalasinya dulu. Hmm. Makanya kan di kantor itu kan ada yang piket yang standby Iya. 24 jam. Iya. Ketika saya langsung turun ke TKP menangani suatu perkara atau permasalahan, kita lihat dulu situasinya. Kalau memang bisa kita selesaikan Dengan sendiri. dengan maksudnya secara personel Babin Kamtipmasnya bisa menyelesaikan masalah, bisa kita selesaikan. Oh. Tapi kalau misalnya eskalasi, oh kira-kira nggak bisa nih ya kan, Iya. kita harus buru-buru segera memberitahukan kepada Pimpinan. petugas yang piket pawasnya pada saat itu, Iya. gitu. Atau enggak langsung ke pimpinan Kapolsek langsung. Iya. Gitu. Karena balik lagi ya, Babin Kamtipmas cuma satu. Cuma satu Iya, ya. adanya satu. Dan ketika kayak menghadapi tawuran kan nggak bisa saya Iya sendiri ya kan. betul. Buru-buru Walaupun saya harus punya ini selesai. juga ya. Bisa habis ya. Iya, jadi ke situ. Tetap harus kita koordinasi sama pimpinan untuk penindakannya seperti apa gitu. Tapi kalau kejadian-kejadian yang masalahnya masih personal, insya Allah biasanya bisa kita selesaikan. Bisa ya. Iya, memang kita dilatih untuk hal-hal yang seperti itu. Iya. Gitu, Kang. Mediasi, musyawarah. Mantap. Udah habis nih kayaknya pertanyaannya. Lanjut nggak Pak? Boleh. Lanjut ngopi apa gimana Pak? Mungkin ada lagi Pak yang perlu disampaikan buat masyarakat atau apa gitu, buat warga Pasari gitu, apa ada lagi gitu. Buat panduan apa gitu, jangan seperti ini atau apa gitu. Iya, jadi untuk semua warga khususnya di Desa Palasari, himbauan saya yang pertama adalah pentingnya kita menjaga Kamtipmas. Jadilah polisi untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan kita berpikiran merasa aman. Justru di saat kita merasa aman itulah menjadi celah untuk orang-orang berbuat jahat. Gitu. Jadi contoh kayak kendaraan ya kan, biasanya juga nggak hilang atau hilang ya kan, Iya, situ betul. kunci nyantol apa, jadi tolong diproteksi, keamanannya dikunci ganda, terus juga dicek lagi keamanan di rumahnya, kalau bisa kuncinya jangan satu, dilapis lagi pengamanan di rumahnya, dan untuk anak-anak muda yang ada di Palasari, kalau bisa harapan saya kalian harus punya prestasi, karena apa? Hidup cuma sekali. Jangan sampai kita hidup tidak punya prestasi apa-apa. Ya, jadi minimalnya apa yang bisa kalian berikan buat masyarakat, hal-hal yang positif kalian berikan. Jangan kalian hanya sekedar punya kegiatan yang notabene tidak menguntungkan buat diri kalian sendiri.
dan bahkan bisa-bisa merugikan orang lain gitu. Terus lanjut lagi untuk kemarin yang menjadi pemenang MTQ, saya ucapkan selamat ya. Insya Allah ke depan event-event yang ada di wilayah tingkat Polres, Polda ataupun Mabes saya akan ajak yang kemarin menang. Yang karate pun sama, saya ucapkan selamat juga. Kalian latihan belum setahun tapi sudah bisa menjadi juara keren. Mantap. Saya akan bawa kalian, saya akan usahakan kalian untuk ke tingkat nasional. Mudah-mudahan makin bertambah nih warga-warga kita, anak-anak kita yang punya prestasi di wilayah Palasari. Ya, Palasari Jaya mantap lah pokoknya. Mantap. Oke, mungkin cukup sampai sini aja Pak ya. Siap. Mungkin ntar kita lanjut lagi Pak ya. Boleh. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ngobrol podcast bersama Pak Binamas ini. Alhamdulillah tadi udah panjang lebar ngobrol bersama Pak Binamas mulai dari awal jadi polisi Pak ya, dan ngelamar jadi TNI ya, dan alhamdulillah nyampe sekarang jadi Binamas di Palasari. Mantap Pak ya. Siap. Mungkin nyampe di sini aja. Mungkin ditutup sama Bapak ya. Ada kesan-kesan nggak Pak? Maksudnya buat subscriber gitu buat Oh iya. ini. Buat teman-teman jangan lupa juga klik dan subscribe ya sama notifikasinya di channel Coffee Relax yang ada di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, ajak teman-temannya buat selalu nonton Coffee Relax Podcast. Ya, cukup dari saya mungkin Kang. Iya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.